Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Derila Hariria dan teman saya Indah Mawahdara Masita. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pedagogi kritis dan radikal, yang mana kita akan membahas bab 5 dari buku Sociology of Education karangan dari Thomas Bronsky dan Nasimah Hasan. Di sini ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu introduction dari bab 5, kemudian prinsip dasar pedagogis kritis dan radikal, kemudian tantangan pendidikan abad 21, kemudian pandangan Paulo Freire tentang pedagogi kritis, kemudian Peter McLaren, kemudian pedagogi kritis pandangan dari Harry Greus, dan ekstremisme sebagai ideologi politik, dan terakhir adalah pedagogi hip hop. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama dari introduction buku Psychology of Education ini. Jadi pedagogi kritis dan radikal itu terintegrasi dalam berbagai disiplin akademis, yaitu politik, sejarah, dan filsafat pendidikan. Nah, selain itu juga terdiri dari gerakan sosial yang menggabungkan pendidikan dengan teori kritis. Jadi pedagogis kritis ini adalah pendidikan yang selalu mempertanyakan atau mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal yang fundamental atau mendalam. Karena itulah untuk menghasilkan suatu analisis yang mendalam, tentunya pedagogi kritis ini bakalan bersinggungan ataupun mengkaji pendidikan dengan disiplin ilmu yang lain seperti itu filsafat, sejarah, politik, ataupun lainnya. Atau kita juga menggunakan bidang ini sebagai kacamata dalam melihat suatu fenomena di pendidikan. Kemudian kita masuk kepada prinsip pedagogis kritis. Nah, mungkin kita bisa melihat ke belakang apa sih yang menjadi alasan adanya pedagogis kritis ini. Jadi karena adanya strata sosial yang tidak setara dalam masyarakat, yang mana ini cenderung mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelas, ras, maupun gender. Nah, adanya pedagogis kritis ini sebagai tanggapan atas fenomena tersebut, atau memberikan panduan budaya, politik, maupun ekonomi bagi mereka dalam pendidikan untuk mau berubah dan mencari yang namanya kebebasan. Nah, kenapa kebebasan? Karena dengan hal tersebut, individu itu terlepas dari namanya kontrol pihak tertentu yang menindas mereka, atau adanya relasi kuasa. Nah, selain itu juga kebebasan ini digunakan sebagai tujuan otentik di dunia yang sangat berbeda berdasarkan kesetaraan. Karena itulah prinsip kunci dari pedagogis kritis ini yaitu demokrasi dan kebebasan. Nah, tujuannya apa? Agar masyarakat sadar akan eksistensi mereka sebagai manusia yang mana berhak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu juga memotivasi orang-orang kritis untuk mencari keadilan sosial. Untuk itulah pedagogis kritis ini ada untuk membawa yang namanya perubahan. Salah satu contoh dari pedagogi radikal di masa postmodern yaitu karya dari T. Coles. Dia ini adalah mantan guru sains dan penulis dari buku Nevermind the Inspector, Here's Punk Learning, yang mana beliau menuntut adanya perubahan transformatif di sekolah. Jadi Coles ini menggunakan istilah pembelajaran punk atau punk learning. Coles ingin menerapkan semangat revolusioner dari gerakan punk ini sebagai katalis atau hal yang bisa mempercepat perubahan untuk mengubah pedagogis kelas melalui kreativitas, pembelajaran mandiri, dan kepemilikan dari siswa. Jadi pembelajaran punk itu menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran serta melawan kurikulum yang memaksa
dan mengizinkan mereka untuk menentukan apa dan bagaimana mereka dalam belajar. Jadi bagi Coles, punk learner ini berusaha untuk mereklaim bahwa mengajar sebagai profesi dari kendali pemerintah dan menghapus inspektorat dalam waktu yang sama, dan itu digantikan dengan melibatkan siswa. Nah, keberhasilan dari pedagogi kritis ini dapat terbukti dari serial Channel 4 pemenang penghargaan BAFTA Education World yang mana ini diambil pada murid dan guru di Tor Hill Community Academy. Sekolah ini terletak di lingkungan yang secara sosial dan ekonomi memang kurang. Namun sekolah ini terkenal karena kefokusan mereka dalam melatih keterampilan kepemimpinan siswa, juga pengasuhannya yang baik dan terjaminnya keadilan sosial di lingkungan tersebut serta moral kewarganegaraannya. Namun di samping itu, sekolah ini juga tidak menyampingkan yang namanya pencapaian akademis. Nah, dari kisah itu sebenarnya mengajarkan kita untuk melakukan transformasi budaya persekolahan, di mana siswa itu aktif dalam transformasi diri mereka sendiri, kemudian bagaimana sekolah diinvestasikan dalam proses ini, kemudian bagaimana kurikulum alternatif itu dapat memperjuangkan perubahan, yang mana pada akhirnya komitmen dan kepedulian staf pengajar dapat bertindak sebagai katalis menuju transformasi. Nah, hal tersebut sebagai faktor-faktor pendukung bagaimana keberhasilan transformasi dalam sekolah. Dari penjelasan tersebut, pedagogi kritis dan radikal ini menjadi kekuatan untuk membawa perubahan. Dengan kata lain, visi pendidikan yang paling utama adalah mendapatkan moral pada tujuan utamanya. Akibatnya, pedagogi kritis dan radikal ini tidak lagi berpusat pada seperangkat praktis preskriptif atau kebergantungan pada ketentuan yang resmi yang berlaku. Tetapi pedagogi kritis ini mengacu kepada moral berkelanjutan yang memungkinkan siswa itu mengembangkan kesadaran sosial dan juga peran mereka sebagai warga negara. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana pandangan dari Paulo Freire dalam melihat pedagogi kritis ini. Beliau ini adalah pencetus dari pedagogi kritis. Jadi menurut Paulo Freire, pedagogi kritis itu memiliki dua tema utama, yaitu kesadaran kritis dan literasi. Nah, kedua ini itu berakar pada konsep kritis terhadap kekuasaan. Jadi kesadaran kritis ini adalah sebuah proses di mana siswa itu dibuat sadar akan kemampuan mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pembelajaran mereka sendiri dan bertransformasi di masyarakatnya. Jadi menurut Freire, kebebasan itu dimulai dari kesadaran. Nah, namun kesadaran itu perlu digarisbawahi bahwasannya itu menjadi titik awal. Nah, agar terjadi perubahan, maka diperlukan yang namanya refleksi dan tindakan. Jadi di sini Freire juga menyinggung tentang yang namanya banking concept of education, di mana mereka mengistilahkan siswa sebagai rekening bank yang kosong yang menunggu untuk diisi oleh guru sekolah atau dipaksa oleh kurikulum. Jadi Freire berpendapat bahwa siswa itu tidak boleh dianggap sebagai tabula rasa, atau dalam bahasa Latinnya berarti batu tulis kosong, tetapi mereka harus dimasukkan sebagai peserta aktif dalam transformasi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah poin tentang literasi. Nah, Freire memperkuat poin ini yang bahwasannya literasi itu adalah batu kunci untuk pembelajaran pedagogi postmodern radikal. Jadi pendidikan baik itu perempuan maupun laki-laki sebenarnya mempunyai potensi yang sama untuk mengubah diri mereka sendiri.
baik itu perempuan maupun laki-laki, itu mereka memikul tanggung jawab yang sama atas diri mereka sendiri sebagai makhluk yang berakal. Dalam pedagogi kritis itu yang digunakan oleh Freire menunjukkan bahwasannya perubahan melalui melek huruf dan potensi untuk keluar dari keadaan seperti penjara yang menjebak mereka dan bergantung kepada orang lain, ataupun adanya rasa ketidakberdayaan. Nah, hal tersebut dapat berkurang dengan adanya kemampuan literasi atau kemampuan baca dan menulis. Bagi Freire, pengembangan rasa percaya diri ataupun rasa harga diri secara kolektif ditambah dengan keinginan untuk mengubah tidak hanya diri sendiri tetapi keadaan kelompok sosial mereka, juga menyatukan prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan yang menyeluruh dalam kehidupan. Nah, sebuah pedagogi kritis yang mengakui bahwa populasi yang terpelajar adalah batu loncatan untuk partisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis. Dan selanjutnya yaitu pandangan dari Peter McLaren terhadap pedagogi kritis dan radikal. Jadi pedagogi kritis radikal McLaren disebut sebagai rekonstruksional sosial atau aliran di mana suatu aliran yang berusaha untuk mengubah atau merombak tatanan lama menuju kepada tatanan yang lebih baru atau modern. Jadi pedagogi kritis radikal McLaren ini adalah sebuah pedagogi di mana guru secara aktif dalam proses membawa perubahan sosial melalui berbagai strategi. Jadi termasuk juga komunikasi lintas budaya dan juga literasi budaya. Nah, dengan cara ini terjadilah regenerasi guru atau pergantian guru jadi lebih baik dan menjauhkan transmisi otoriter tradisional dari budaya dominan kepada atau dirubah kepada intelektual transformatif yang mewujudkan komitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan.